Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Angkatan 2022. Di sini kami akan mewawancarai Bapak guna memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Hukum yang berkaitan dengan norma kesopanan dalam masyarakat. Langsung aja nih Pak. Langsung ya, sebisa mungkin saya jawab. Baiklah, masuk dalam pertanyaan pertama, yaitu pandangan Bapak atau pendapat Bapak mengenai norma kesopanan itu sendiri di dalam masyarakat, Bapak. Norma kesopanan dalam hal ini yang biasa ada di masyarakat kita, jadi di daerah ini ya yaitu unsur-unsur unsur-unsur ya, kalau saya memandangnya akhlak atau adab. Ya kalau kita melihat yang ada di masyarakat kita, ya mungkin lebih standar, kalau boleh saya katakan standar. Nah, karena ketika di masyarakat ini tingkah laku perilaku yang ada di masyarakat kita ini kan tidak ada yang apa ya, yang menonjol lah, biasa kalau saya katakan. Kecuali ada kasus-kasus, misalkan ada contohnya aja, misalkan tetangga kita ada yang hamil sementara belum menikah, lah itu baru nanti ada kasus sosialnya, itu baru kelihatan besar. Tapi kalau sejauh tidak ada kasus-kasus, kayaknya ya biasa-biasa saja, tidak ada yang ya wajar-wajar. Kira-kira jawabannya seperti ini. Jadi saya katakan kalau masalah itu ya masyarakat standar. Saya masuk langsung pada pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah di sini di kampung ini sepengetahuan Bapak, apakah ada pelanggaran dari norma kesopanan itu sendiri? Ya. Contoh konkretnya bisa sebutkan salah satu. Ya. Ya tadi saya ngasih contoh seperti tadi ya. Okay. Jadi kalau ada masalah sosial itu biasanya akan menjadi berita hangat di kampung. Seperti misalkan ya tadi saya kasih contoh, tetangga kita ada anaknya kok hamil sementara belum menikah, kadang-kadang menjadi kasus. Yang kedua, tahu-tahu kok di penjara misalkan, oh ternyata dia kena narkoba, itu baru masalah sosialnya mulai muncul, maksudnya kasak kusuknya mulai terasa di masyarakat seperti itu. Dan itu akan menjadi apa ya, satu sisi berita hangat di kampung kita dari sisi tetangga, yang kedua dari yang bersangkutan itu akan menjadi problem bagi orang tuanya, misalkan kalau yang merasakan dampaknya, tapi bagi tetangganya ya minimal ada Pak punya tetangga kok kayak gitu. Padahal kita ini ya pernah ada kejadian seperti itu, paling itu. Nah kalau nilai hukuman sebenarnya nggak ada, namanya tetangga ya udah, ada kasus itu yang muka-muka nggak terulang lagi. Kira-kira bukan seperti itu. Jadi ada sih, misalkan kena narkoba, udah harusnya yang ambil puisi, akhirnya di penjara, ada
kedua tadi hamil, ya udah jadi masalah itu aja tapi begitu. Jadi bisa saya katakan seperti ini, berkaitan dengan norma kesopanan itu sendiri. Misalkan ada kasus seperti itu, nah itu kan terjadi pembicaraan dengan atau rasan-rasan antar tetangga atau apa. Nah itu kan tentunya mungkin dalam hal ini kurang sopan. Nah itu tanggapan Bapak seperti apa adanya fenomena tersebut? Ya, kalau kita melihat tetangga kita kejadian seperti itu kita satu sisi menyayangkan, karena di kampung kita kayak itu sebenarnya sampai dikatakan jarang terjadi, tapi kok ada dan terjadi. Terus kita bertanya-tanya, pergaulannya seperti apa sih kok sampai seperti itu. Yang kedua, apa orang tuanya kurang dalam memberikan bimbingan sampai terjadi seperti itu. Sebenarnya apa di lingkungan kita sebenarnya nggak banyak kegiatan yang kumpul-kumpul, apa kumpulannya yang sama sampai terjadi seperti itu. Ya saya bertanya-tanya kayak gitu. Kalau kita memberikan hukuman sih ya gimana ya, lebih ke sanksi sosial atau kalau hukuman itu biasanya sudah diserah. Kalau wujud seperti contohnya narkoba tadi itu sudah semacam urusan sama polisi, ya kita ya paling nanti kalau kita ketemu lagi ya kita bisa katakan coba yang menune seperti itu lagi. Tapi kalau sudah seperti hamil tadi ya sudah selesai. Nah, kita akan mengatakan sanksi sosial, namanya tetangga, paling untuk pelajaran yang lain jangan terjadi. Biasanya seperti itu. Kalau saya sebenarnya memberikan bimbingan sama anak-anak yang masih remaja, kalau dulu saya ngomong polos sama anak SMP itu aja masih kasihan bahasanya kan. Tapi sekarang kalau nggak disampaikan kejadian lagi, ambil lagi misalkan. Sanksi sosialnya biasanya ya kalau saya katakan sanksi sosial nggak ada, cuman menyayangkan, kasihan masa depannya. Sanksi sosialnya kalau di kampung kita ini nggak begitu. Ada bertanya-tanya kok bisa seperti itu, bagaimana pendidikannya, orang tuanya memberi masukan, pergaulannya seperti apa. Itu seperti itu, paling gitu aja. Tidak mengganggu orang lain atau menghormati antar tetangga. Nah di kampung ini apakah ada kasus yang berkaitan dengan pelanggaran hak atas seperti tidak menghormati antar tetangga atau tidak menghormati orang yang lebih tua, dan sehingga terjadi konflik antar tetangga? Bila selama ini kampung kita jarang nongkrong, kampung kita ini jarang nongkrong, sehingga konflik sosialnya agak rendah. Jadi kalau misalkan justru itu menjadikan apa, saling menghargai, sehingga kalau ada terjadi konflik ya hampir kelihatannya nggak pernah bahkan menghargai, karena ya kata jarang nongkrong itu pengaruhnya besar ya, saling menghargai. Pembicaraannya tentang bapak dengan muda pada itu boleh saya katakan sangat masih cuman karena jarangnya komunikasi, karena kita kemudian ada interaksi dan pertukaran
jadi tidak itu. Terus kemudian juga budaya yang sudah jarang seorang. Kalau di tingkat kota ya namanya KUI, forum kerukunan umat beragama. Di masing-masing wilayah itu namanya berbeda, tidak berbeda ada konsultan ada Pak Menko. Kegiatan rutinitas ya rapat koordinasi bagaimana kita ini saling menghormati, saling menghargai